bagaimana sih cara kita untuk merencanakan yang namanya first date atau kencan pertama? Dan apakah ada yang namanya kencan pertama yang sempurna? Hmm, ya setiap individu pasti berpikir secara berbeda-beda lah ya. Antara itu perempuan satu dengan perempuan yang lain atau laki-laki satu dengan laki-laki yang lain. Jadi tidak ada lah jawaban untuk menjawab pertanyaan apakah ada kencan pertama yang sempurna. Karena terlalu banyak tergantung ini tergantung itunya men, dan kita pun ya meskipun kita itu orang yang sama lah ya, meski kita ke cewek yang berbeda, maka ide mengenai kencan pertama yang sempurna itu bakal berbeda lagi. Jadi bisa dibilang kencan pertama yang sempurna itu gak ada men. Tapi meskipun gak ada kencan pertama yang sempurna, kita masih bisa melakukan kencan pertama yang bagus ya. Yang namanya pertama itu untuk first impression lah ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang kencan pertama dan kata-kata apa sih yang bagus untuk diucapkan. Jadi di sini aku udah ada lah ya postingan di Reddit ya. Sebenarnya itu dari Facebook sih, terus dari Facebook ke Reddit. Terus aku screenshot aja. Nah, langsung saja lah ya ke postingannya. Jadi ada ini nih, postingan 2 di Facebook ya. Yang atas itu bahasa Inggrisnya dan aku udah translate di sini. Barangkali ya aku bakal nyimpen seperti ini terus lah ya. Barangkali aku translate-nya salah lah ya. Soalnya ada beberapa yang aku gak bisa pahami lah ya. Karena kata-katanya cukup aneh lah ya. Tapi aku udah sebisa mungkin lah untuk nge-translate-nya. Ini batasan aku sendiri. Oke, tanpa basa-basi lagi ya. Let's go. Kita baca. Persetan. Bahkan jika seorang pria menulis ini untukmu, sungguh-sungguh kamu bakalan menolaknya karena dia adalah laki-laki baik atau nice guy. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang white knight. Terus di sini adalah nice guy. Terus apa bedanya sih white knight dengan nice guy ini? Nah, jadi white knight itu adalah seorang laki-laki yang membela perempuan di internet dengan maksud tertentu lah ya. Dia pengen reward hal-hal berbau romantis dari perempuan itu lah ya. Nah, sedangkan nice guy itu dia melakukan hal-hal baik dengan alasan yang sama. Nah, bedanya white knight itu di internet, nice guy itu di kehidupan nyata lah ya. Nah gitu, dan bukan ngebela-bela gitu lah ya. Jadi kalau nice guy itu mereka melakukan hal baik kayak ngetraktir gitu kan ya, dan lain sebagainya. Kita balik lagi sih. Kalian adalah laki-laki baik atau nice guy. Kalian bakal memilih pria bermasalah yang bertindak keras dimanapun. Nanti itu pria itu bakalan memperlakukanmu buruk bertahun-tahun, tapi kamu mencintainya. Ketika kalian menyebut para pria yang membukakan pintu dan membayar makan malam, tapi malah disebut protektor yang toksik. Ya, dia referensi ke nice guy. Dan nggak tidak asing, itu benar. Kalian para perempuan lah yang merusaknya sendiri, karena sekarang para pria yang baik tidak menginginkan hubungan. So well done, bagus sekali kamu. Oke, jadi ya kalian di sini belum tahu lah ya apa yang dia bicarakan di sini. Basa-basi lagi, kita bakal langsung saja lah ya membahas apa sih yang dia bicarakan di sini. Nah, jadi dia membicarakan sebuah teks ini lah ya. Aku nggak tahu si cewek ini tuh menolak cowoknya atau enggak lah ya. Soalnya screenshotnya cuma segini doang ya. Mau aku slide juga nggak ada ya. Kayak yang dari sebelah kiri itu cowok, sedangkan yang sebelah kanan itu cewek lah ya. Ya kalau dari sini doang ya kita nggak tahu perspektif perempuan itu bagaimana. Jadi aku udah nyimpen komentar lah ya dari Reddit tersebut, cuma 2 sih, tapi ya cukup lah ya pembahasannya. Oke, kita langsung baca saja. Inilah yang aku pikirkan. Ini ingat baik-baik ya, ini baru first date. Jadi kemungkinan besar mereka sebelumnya belum pernah ketemu. Dan inilah rencana dari si cowok lah ya. Inilah yang kupikirkan, kata si cowok. Terus dibalas sama si cewek, apa yang kamu pikirkan? Terus cowoknya bilang, kamu, aku, kencan nyata. Gak seperti anak-anak belakangan ini. Seperti kencan nyata. Aku akan jemput kamu jam 5.30. Bunga, mobil yang cantik, dan wanita yang cantik. Pertama, kita makan malam. Tempat favorit kamu, tentu saja. Ngobrol selama makan malam sekitar 1 jam. Terus, kita nonton film jam 7 malam. Ini malam ya. Yang terbaik, kayak Spider-Man atau yang lainnya. Terus, kita pesan es krim. Aku pesan strawberry, kamu pesan rasa favorit kamu. Kemudian kita bisa duduk di sana dan low key. Nah, low key di sini tuh aku nggak bisa mencari kata bahasa Indonesianya ya, karena low key itu sendiri adalah slang dalam bahasa Inggris ya. Jadi yang artinya tuh kayak subtle hint atau nggak benar-benar kelihatan lah. Ya misalnya aja lah ya, jatuh cinta yang benar-benar jatuh cinta itu kayak 100% kelihatan. Kalau low key jatuh cinta itu 10% kelihatan ya.
kurang lebih begitulah gua paling mengerti. Low-key jatuh cinta ketika kita melihat mobil lewat dan membicarakan tentang hidup. Ya jadi mereka makan es krim lah ya di pinggir jalan sambil melihat mobil yang lalu lalang. Oke gitu. Kemudian terus kamu sampai di rumah jam 9 malam. Dan jika aku beruntung, aku dapat pelukan dan ciuman selamat malam. Aku menaruh banyak pikiran ke hal itu. Ya, jadi dia udah banyak mikir lah tentang rencana kencan ini lah ya. Ya, jadi di sini tuh ada satu red flag yang paling besar lah ya. Bush, dan terlihat dengan jelas. Dan jika aku beruntung, aku dapat pelukan dan ciuman selamat malam. Jadi dia belum apa-apa udah pengen ada rewardnya lah ya. Yang namanya juga nice guy. Sesuai sama apa yang aku deskripsikan tadi lah ya. Jadi dia tuh udah ngejemput dia, ngasih bunga, terus ngajak jalan, movie, terus dia minta hadiahnya yaitu pelukan dan ciuman. Di kencan pertama, ya jangan pernah menganggap dirimu itu spesial di mata orang lain lah ya. Bahkan orang-orang yang udah nikah sekalipun, hubungan mereka kadang jadi nggak baik bahkan putus aja, apalagi untuk orang-orang yang baru saja memulai. Ya jangan menganggap diri kalian itu adalah orang yang spesial bagi orang lain. Jangan menganggap diri kalian itu adalah sebuah hadiah dari Tuhan kepada perempuan ini gitu lah ya, atau hal semacam itu. Janganlah ya, karena ada kemungkinan besar kalian bakal dicampakkan atau dibuang lah ya. Sekali lagi, jangan pernah menganggap diri kalian itu spesial di mata orang lain. Oke? Ini di sini tuh dia terlalu banyak menghayal lah. Sebelum kita melakukan hal-hal seperti ini di kehidupan nyata lah ya. Tentu saja kita mencari pengalaman tuh ya dari film-film atau bahkan anime dan lain sebagainya lah ya. Dan itu tuh fantasi, men. Mungkin beberapa cerita romansa yang ada di film-film itu nyata, tapi meskipun itu nyata, pada kenyataannya kita bukanlah mereka. Jadi ceritanya pun bakal berbeda. Nah itu ingat baik-baik. Jadi di sini tuh I put a lot thoughts into that. Menurutku ya dia kayak memikirkan ini terlalu banyak dan terlalu sedikit juga di waktu yang sama, men. Kenapa begitu ya? Karena dia tuh kayak ada rundown-nya begitulah ya. Jadi kan mereka cuma berdua, jadi kayak nggak butuh rundown lah. Kalau acara-acara besar kayak musik begituan lah ya, atau apalah acara sekolah lah ya yang diikuti oleh ratusan orang, tentu saja butuh rundown yang kayak gitu mah ya, biar tertib tentu saja. Kalau ini kan 5.30 jam 7 ya, kalau kita pikirkan baik-baik lah ya, jalan juga butuh waktu gitu kan. Mereka kelihatannya ya nggak mungkin di tempat yang sama gitu ya, maksudnya makan malamnya, makan es krimnya, lalu nonton filmnya tidak terdengar seperti di tempat yang sama, men. Kalau mall kan bisa lah ya. Nah ini asumsi aku saja lah ya. Jadi untuk membuat rundown seperti ini tuh waktu jalan, yang namanya waktu berjalan lah ya, gak bisa kita benar-benar tahu dengan pasti lah ya. Dan kalau macet mungkin bisa 15 menit, terus kalau kosong bisa 5 menit lah ya begitu. Jadi harusnya bagaimana nih? Intuisi saja, ya. Yang paling penting itu improvisasi saja lah ya. Pada kenyataannya mah nggak perlu ribet-ribet kayak begini lah ya. Harus ada jam-jamnya. Pokoknya mah ya mulai dari 5.30 terus berakhir jam 9. Ngapa-ngapainnya mah improvisasi saja lah ya. Tapi rencana mah tentu saja harus ada. Nah di sini tuh jam 9 curfew, jam malam lah ya. Aku pikir mereka itu kayaknya masih sekolah lah ya, soalnya masih ada jam malam. Tapi aku nggak tahu juga sih, aku coba bisa berasumsi. Sini juga kayak too much information ya, terlalu banyak informasi yang disampaikan lah ya. Kita pesan es krim, aku pesan strawberry, kamu pesan rasa favorit kamu. Kemudian kita bisa duduk di sana dan low key jatuh cinta. Kayak kamu sudah berharap seperti itu ya? Ya memangnya kenapa gitu, kalau kamu mau pesan strawberry kenapa harus diucapkan gitu kan ya? Kayak terlalu banyak informasi lah. Ya kalau kita diberi terlalu banyak informasi juga nggak enak lah ya mendengarkannya. Ya misalnya aja lah ya kasus lain, misalnya ada yang nanya kenapa kita kemarin nggak datang ke suatu acara lah ya. Nah terus kita tuh jawab ke orang tersebut, ya aku lagi sakit jadi nggak bisa datang. Terus dia jawab, oh
Nah kalau itu tuh tanda kalau dia tuh nggak tertarik dengan detailnya lah ya. Kita nggak perlu memberitahu tentang kita sakit itu, sakitnya sakit apa lah ya, terus tuh nanganinya gimana, nggak perlu diceritain gitu. Oh aku harus aku harus pagi-pagi ke puskesmas kan, terus ngantrinya lama. Padahal lawan bicara kita itu tuh nggak tertarik dengan detailnya gitu. Nah begitulah contoh lainnya lah ya. Jadi cukup bilang aku sakit, udah aja, nggak perlu ngomongin detail. Kecuali kalau lawan bicara kita nanya detailnya lah ya. Nah kayak begitu. Kita balik lagi ke sini lah ya. Sepertinya kita sudah membahas cukup banyak lah ya di postingan ini, di chat ini. Meskipun sedikit lah ya. Mari kita dengarkanlah apa pendapat orang lain tentang ini, terutama perempuan lah ya. Apa yang mereka pikirkan lah mengenai teks yang seperti ini. Oke, nah ini nih. Ada yang komentar lah ya. Bahkan jika aku mau, manajemen waktu dia berlebihan ya. Dari sini ada kata all over the place lah ya. Ya aku kurang mengerti lah ya itu tuh artinya apaan. Ya kalau mendengar dari katanya sendiri all over the place kayak banjiran gitu ya sampai keluar ya artinya berlebihan lah ya. Kalau Spider-Man mulai jam 7 malam dan durasinya sekitar 2 jam, aku nggak bakalan sempat sampai rumah sebelum jam malam, yaitu jam 9 malam ya. Dan sepertinya ini tahun 1990-an, ayahku akan menghajarku dan aku bahkan tidak punya waktu untuk es krim itu. Ya masuk akal sih ya. Movie atau film-film biasanya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi kita lebih enaknya 2 jam aja lah ya sebutannya. Nonton Spider-Man nih misalnya jam 7, terus habis nonton Spider-Man ada rencana pengen beli es krim kan ya. Dan makan es krimnya tuh nggak cuma makan es krim man, sambil ngobrol, terus jatuh cinta. Jangan berharap begitu lah ya, jatuh cinta. Biasanya 1,5 jam makan es krim, setengah jam itu kayak nggak mungkin gitu. Soalnya kan kita harus keluar dari bioskop terlebih dahulu lah ya, terus nyari tukang es krimnya dulu, terus pesen dulu, habis pesen nyari tempat duduk, itu tuh nggak bisa instan men. Terus juga kan kalau menonton film, anggap saja 2 jam lah ya, meskipun filmnya itu cuma 1,5 jam, karena sebelum film itu pasti ada iklan-iklan dulu lah ya kan yang nggak bisa. Jadi kemungkinan besar abis nonton film nggak bisa makan es krim ini, nggak bisa jatuh cinta dong. Mari kita dengarkan lah komentar yang lainnya lah. Ini kayaknya perempuan nih. Itu juga terlalu lama untuk kencan pertama, makan malam, nonton film, setelah itu makan es krim. Realistisnya itu butuh waktu 6 jam. Ada alasan mengapa banyak orang lebih memilih minum untuk kencan pertama. Dan kalau nggak senang bisa pulang duluan. Yang mungkin minum di sini tuh kayak ke bar lah ya, atau ngopi barangkali. Biasanya kalau kata drinks itu ya ke bar sih. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kencan pertama selama 6 jam itu terlalu lama? Ya ini gimana individu masing-masing sih ya. Kalau aku dengan lawan bicaraku sama-sama senang dengan satu sama lain lah ya, itu bisa seharian lah, lebih dari 6 jam lah, meskipun itu first date. Dan itu nggak apa-apa, mau bentar mau lama, itu gimana referensi masing-masing lah ya. Kalau nggak cocok juga bisa pulang, tapi kalau nggak cocok juga bisa nolak duluan kan ya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang cara merencanakan first date ini? Dan apakah menurut kalian si orang yang ada di chat tadi itu sudah melakukan hal yang baik, atau dia blunder men, atau dia melakukan hal yang buruk lah ya, salah langkah lah ya. Kata-katanya juga salah sih. Ya menurut aku itu salah sih, karena dia mengharapkan ciuman dan pelukan men. Ya kita nggak akan bisa lah ya mengontrol apa yang kita pikirkan lah ya, apalagi tentang perempuan lah ya. Tapi kita bisa mengontrol apa yang kita ucapkan atau diketik lah ya. Ini mah diketik, jadi lebih bisa dikontrol daripada ucapan lah ya. Sebelum ngetik tuh ya pikirkan dulu lah 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali lah ya. Apakah yang kalian ketik itu enak untuk didengar atau bagus untuk disampaikan atau tidak lah ya. Apakah mengharapkan ciuman dan mengharapkan pelukan dari seseorang yang baru kita kenal itu adalah hal yang baik? Pikirkan baik-baik lah ya. Ketika kita membicarakan ya kencan lah ya, kita jangan memikirkan tentang diri kita sendiri lah ya. Kita harus memikirkan lawan bicara kita juga. Kayak kita tuh kira-kira apa sih yang lawan bicara kita akan pikirkan kalau kita mengatakan hal ini kepada dia. Nah gitu, itu harus dipikirkan juga men. Jadi individu satu dengan individu lain tuh sama-sama enak lah di kedua belah pihak masing-masing tuh. Oh ya teman-teman, jadi bagaimana nih menurut kalian kencan pertama yang baik itu seperti apa sih? Karena kalau kita membicarakan kencan pertama yang sempurna itu ya nggak ada lah. Meskipun kita beranggapan bahwa
oh ini sempurna nih ya. Dia seneng banget nih, bahkan sampai 12 jam sama aku. Nggak bisa dibilang sempurna lah, meskipun sampai hasilnya sangat baik juga lah ya, karena kita nggak tahu men apa yang lawan bicara kita pikirkan. Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar lah ya, bagaimana menurut kalian kencan pertama yang baik itu. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini.